hasil dari perjuangan membuat bot trading. Assalamualaikum Sobat Twist TV. Oke, seperti biasa YouTube ini saya buat adalah sebagai dokumentasi saya pribadi ya. Jadi di sini saya tidak merekomendasikan kalian untuk trading, terus mengikuti apa yang saya lakukan di video ini ya. Oke, jadi sedikit cerita, sebuah perjalanan panjang ya untuk membuat bot trading. Jadi biasanya setiap exchange itu punya bot trading masing-masing ya. Kalau kita masuk ke menu bot trading, di sini aja ada pilihan banyak banget nih. Ada grid spot, future, snowball dan lain-lain, kemudian spot dan future-nya tuh banyak banget ya. Tapi biasanya orang yang sudah punya strategi trading itu belum tentu cocok dengan bot yang tersedia pada exchange. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena untuk bot dari exchange, contohnya seperti grid spot ini ya, jadi dia hanya melakukan transaksi berdasarkan parameter yang ada gitu. Jadi bahkan ini nggak ada indikator atau nggak ada penyesuaian script, misalnya harus ini harus itu gitu ya, nggak ada. Jadi benar-benar kaku gitu ya. Ini yang grid spot. Sama juga misalnya grid future tuh, sama aja, bedanya kalau future ya menggunakan leverage. Oke, terus untuk yang DCA juga sama ya. Jadi ya intinya parameternya itu kaku, sehingga di saat terjadi market crash seperti Black Swan akan menjadi kondisi yang tidak bagus gitu untuk botnya. Kalau harganya naik tinggi biasanya ya profitnya tumpah-tumpah pasti, tapi kan tetap kita butuh filter ya. Nah, perjuangan itu tidak mudah dan panjang. Nah, karena nggak mungkin saya ceritain di sini semua, intinya setiap exchange itu mempunyai kode yang berbeda ya. Jadi itu pun perjuangan yang panjang juga. Kalau saya pribadi bikin yang versi MetaTrader 5, dimana ini yang sudah familiar dengan saya karena saya start dari sekitar tahun 2010 atau 2011 gitu ya, sudah berkecimpung di dalam dunia MetaTrader 5 termasuk indikator custom dan expert advisor-nya. Jadi itu adalah bot trading di sana. Dan ternyata di sana itu lebih nyaman ya untuk membuat bot trading karena ini sistemnya adalah sama. Jadi mau pakai broker apapun, kamu pakai MetaTrader 5, maka bot kamu bisa digunakan di sana. Yang penting kodenya sama. MT4 menggunakan kode bot trading MT4 dan yang terbaru MT5 ya menggunakan kode MT5 untuk pembuatan IE-nya. Nah, tantangannya adalah ketika membuat bot trading di exchange. Oke, ingat ya sekali lagi ya. Disclaimer, ini bukan ajakan untuk kalian ya. Jadi hanya sharing pengalaman. Ternyata membuat bot sendiri di exchange itu penuh dengan tantangan. Terus kenapa harus bikin bot sendiri? Ya karena beberapa tahun lalu saya bertemu dengan seseorang yang bilang ke saya, dimana ini men-trigger saya karena dulu saya pun sudah mencoba untuk membuat bot trading ya di tahun 2010-an itu ya, dan gagal, beberapa tahun gagal, termasuk di 2 tahun lalu juga itu sama, belum berhasil dengan sempurna ya. Walaupun sampai sekarang juga sebenarnya belum 100% tekniknya itu bisa diterapkan, karena kalau teknik trading yang saya gunakan itu kan nggak pakai indikator, makanya sulit untuk membuat perintah atau script trading jika nggak ada acuannya. Misalnya RSI yang cross langsung bisa entry gitu ya, kan nggak ada. Nah, itulah tantangannya. Saya juga menyewa beberapa jasa ya, terus punya tim juga nih di grup VIP yang membantu saya untuk membuat kode, sampai akhirnya pelan-pelan membuahkan hasil ya. Dan saya tidak berikan untuk publik karena memang untuk pribadi aja. Oke, yang exchange sudah berjalan di VPS dan itu baru berjalan ya, mungkin nanti akan kita lihat bagaimana perkembangannya. Dan ini adalah bot exchange yang berhasil saya buat. Jadi saya konekkan ke API yang ada di exchange. Jadi itu dari VPS saya tembakkan langsung ke akun saya dan ini sudah mulai berjalan. Oke, kita coba lihat ya bagaimana perkembangannya nanti. Sekarang lagi floating minus nih, tenang aja. Kalau kita menggunakan bot trading sendiri dengan strategi yang kita benar-benar pahami sendiri, seharusnya ya bisa lebih santai ya, karena kita tahu benar-benar strategi yang kita gunakan. Oke, mungkin saya akan membuat jurnal seminggu atau sebulan sekali ya bagaimana perkembangan botnya. Jadi minus atau plus kita akan bahas karena saya juga sedang mereview bot sendiri nih. Apakah kode yang diterapkan di VPS itu benar-benar bisa berjalan dengan lancar tanpa kendala. Karena di saat beberapa hari kita coba tes ya di VPS itu juga ternyata ada error ya. Jadi nggak mudah ya. Perjuangannya panjang dan alhamdulillahnya udah mulai berjalan lancar. Kita lihat perkembangan ke depannya.
Dan akan kita update lagi di YouTube Viz TV. Dan untuk kalian yang mungkin mau bantu pantau, nanti kalau nonton video ini gitu ya, kasih update di kolom komentar botnya lagi minus atau plus nih ya. Jadi kamu di sini masuk ke menu salin ya, terus kemudian kamu pilih yang spot. Kenapa spot? Spot itu dia tidak bisa margin call atau liquid, karena kita benar-benar membeli koinnya dan memilikinya. Kemudian kalian klik di sini ya semua dan pilih search. Tulis aja Viz TV. Ingat jangan disalin ya. Ini belum sempurna karena masih trial dan uji coba. Ini aja masih minus kan. Jadi nanti yang nonton video ini tolong absen. Ini minusnya berapa nih di kolom komentar. Sekalian tulis tanggal kalian waktu nonton ya. Biar kita bisa lihat nih perjalanan bot ini. Atau bahkan kalian juga bisa coba ya menggunakan dana virtual, pilih aja yang MOCK ini. Jadi ini tidak menggunakan dana sungguhan. Bot spotnya sudah berlayar, jadi saya ingin melanjutkan membuat bot yang versi future-nya. Nah ini sekilas ya, jadi ini masih ada minusnya, ini plusnya, dan saya pun kaget karena saya lupa nyetingnya udah lama gitu ya. Kalau ternyata ada bot yang berjalan sudah 114 hari. Dan modalnya ternyata $100 ya. Ini profit di jaringnya aja udah $72 lebih. Nah ini masih minus nih kan, karena harganya masih di bawah. Tapi kalau harganya naik, ini seharusnya sudah berkurang ya. Jadi profitnya masuk semua ke total PNL-nya. Dan nanti belum tahu nih, tingkat kesulitan membuat bot future ini kira-kira apakah lebih sulit dari spot? Untuk kalian yang mau terus lihat update-nya, jangan lupa support dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa kembali sama Sobat Viz TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.